dan membantu kepada agama, maka itu harus dihabiskan. Dan akhirnya apabila pimpinan agama, pimpinan yang membantu penguasa-penguasa yang membantu agama itu habis, tentunya agama itu akan habis. Anti agama, ya, gerakan 30 September adalah gerakan anti agama. Tapi alhamdulillah, rencana jahat mereka tidak langsung habis, tumbang. Tapi kita juga sekali lagi jangan lengah, jangan kada waspada menghadapi masalah-masalah ini dan seterusnya. Karena tentunya dari mereka-mereka yang menamakan dirinya walaupun sudah partainya terlarang DKI, mungkin ada perubahan nama atau tidak bernama, tapi ini harus diteruskan terus-terusan. Nah, ini yang menggerogoti masalah agama, yang tidak senang kepada pembawa agama, penegak-penegak agama. Ini supaya kita juga ingat dan waspada. Dan disinilah kita terasa betapa benarnya perintah dari Rasulullah itu untuk menguatkan persaudaraan Islam sesama Islam, untuk membela, meninggikan agama. Jadi kalau sudah saat-saat yang seperti terjadi, apabila kurang kuat persatuan umat Islam terutama, dia akan menemui suatu kesulitan. Apalagi kalau ada perpecahan. Oleh sebab itu kita harus juga waspada dalam segala urusan. Karena mereka ini seringkali timbul di waktu terutama ada kerusuhan, perpecahan dan sebagainya. Di sana akan timbul, dan inilah yang akan menyebarkan, memperluas perpecahan itu dan menghamburkan bibit-bibit fitnah dan sebagainya. Sekali lagi kita harus waspada dengan segala apapun yang terjadi di hadapan kita sekarang ini dan seterusnya. Jangan sampai kita terbawa arus yang menyebabkan kita kehilangan pegangan ingatan kita, terutama dalam keagamaan. Jadi sekali lagi kita bersyukur kepada Allah bahwa segala tipu daya mereka yang jahat itu terhadap agama, terhadap pimpinan agama telah patah ataupun tidak berhasil. Para hadirin sekalian yang terhormat, mengenai masalah banyaknya tadi kaum muslimin di mana kita banyak mendengar tadi pimpinan-pimpinan keagamaan ataupun pimpinan-pimpinan pemerintahan yang muslim sangat menyayangkan kalau umat Islam yang banyak di Indonesia ini yang lebih 90%, tapi hanya kuantitas kata orang sekarang, tidak kualitas. Hitungannya saja yang banyak, tapi yang betul-betul Muslim itu kalau diadakan angket, diadakan penelitian, kemungkinan yang 90% itu menurun. Bukan hanya 90,
Tapi mungkin 80, mungkin 70, mungkin hanya 60% atau separuh 50%. Nah, inilah juga yang hendaknya kita pikirkan. Bagaimana untuk meningkatkan, jangan hanya kuantitas tapi mesti kualitas. Islam yang betul-betul mengamalkan Islam, terutama sesama kaum muslimin sendiri, supaya tadi kuat kesatuan dan persatuannya ialah dengan jalan meningkatkan iman dan takwanya dan ilmu pengetahuannya dalam agama, supaya dapat betul-betul mengamalkan syariat Islam itu. Satu saja kalau kita dapat sifat yang dibawa oleh Rasulullah, yang ditanamkan oleh Rasulullah, yang dipakai, dilaksanakan oleh Rasulullah, yang diperintahkan umatnya, ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama mereka umat Islam. Ini aja, bila betul-betul seluruh umat Islam mempunyai kasih sayang sesama umat Islam, dia akan hidup bahagia dan akan hidup terhormat di alam dunia ini. Tapi kalau kita lihat semuanya, kadang-kadang kita sendiri, umat Islam sendiri dengan sesama umat Islam, tidak ada sama sekali menampakkan kasih sayang, dan tidak ada merasa bertanggung jawab dalam masalah kasih sayang dan dalam masalah ketinggian agama. Di dalam seluruh kitab Maulid itu disebutkan kewajiban bagi kita sebagai umat Islam untuk memelihara agama dan untuk meninggikan agama Islam ini. Walaupun sudah dinyatakan agama Islam itu tinggi dan alat dawam sama sekali, tidak ada yang meninggi. Wa ja'ala dinahu 'ala dawami musta'aliyan la musta'ala. Dalam berjanji Syaraful Anam disebutkan ja'ala dinahu 'ala dawami musta'aliyan la musta'ala. Wa dzikrahu 'ala mamarril ayyami yukarraru. Itulah sebutan nama Rasulullah itu tiap-tiap hari terus berulang-ulang. Kesinambungan ataupun kelestarian sekarang agama, ketinggiannya itu harus dipelihara. Walaupun sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Masalah dzikra di sini adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah asas agama, dasar agama. Jadi agama itu diturunkan oleh Allah. Kami yang memeliharanya, kata Tuhan. Oleh sebab itu siapapun yang akan merusak dan meruntuh agama Islam, dia akan mendapat kegagalan. Dari segi masalah syariat harus dijalankan. Cara memelihara agama itu supaya kuat, supaya tinggi, supaya musta'alian la musta'ala. Atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang meninggi. Kalau hanya kuantitas, Islam tidak akan tinggi dipandang oleh orang luar. Islam tidak akan nyarak lagi cahayanya. Islam tidak akan ditakuti oleh orang lain. Islam dan pengikutnya tidak akan disegani oleh orang lain apabila hanya kuantitas tadi. Berarti orang Islam sendiri yang sudah membawa suatu kehancuran kepada agamanya sendiri dengan tidak mengamalkan agama itu, atau sebaliknya melawan dengan ajaran agamanya sendiri, walhal masih mengakui sebagai orang Islam. Nah, inilah yang senantiasa hendaknya juga kita pikirkan. Para hadirin sekalian yang terhormat, mengenai masalah cara untuk meningkatkan agama, meninggikan agama, memuliakan agama, supaya orang mengamalkan agama, semuanya baik yang tua maupun yang muda, ini sangat sudah dipikirkan. Kalau orang sekarang lebih pakar-pakar dalam masalah Islam ini, yaitu cara dakwah bil lisan sudah dijalankan di mana-mana, tapi tidak begitu banyak membawa hasil dan manfaat. Tapi ada manfaatnya. Dakwah, penerangan agama, ceramah agama, tapi tidak begitu
terus menerus, hanya sewaktu-waktu dan seketika. Dan para pendengarnya pun tidak khusus, tidak tentu. Dan ini mengenai masalah penyampaiannya juga tidak sama, sehingga tidak begitu bisa serentak diamalkan apa yang mesti disampaikan. Kemudian di akhir-akhir ini kan kita dalam pemikiran itu, orang-orang pimpinan-pimpinan kita sebagai pimpinan Islam berpikir harus untuk meningkatkan agama, kelestarian agama, meningkatkan kualitas umat beragama kita ini, yaitu dengan hal dakwah bil hal. Termasuk sebahagian daripada dakwah bil hal ini adalah mendirikan, membina, membangun pondok pesantren, membangun madrasah Islam. Nah, inilah yang disebutkan dakwah bil hal. Nah, syukur alhamdulillah kita malam hari ini berada di tempat yang bahagia ini, di tempat yang mulia ini, yaitu di tempat dakwah bil hal ini, yaitu madrasah kita, madrasah diniyah agama. Apalagi tadi disebutkan oleh para ketua penitia lurah di kampung kita, di keraton, urung keraton ini ada TK dan ada TPA yang namanya juga Al-Wardiyah. Nah, mudah-mudahan terus Wardiyah ini, Al-Wardiyah ini seperti sesuai dengan namanya, bunga mawar gitu. Harum, semerbak dan terus segar. Mudah-mudahan tiap pagi lahir segar dan bau yang harum, dan begitulah akan terus menerus jariahnya kita seluruhnya, khususnya yang telah mendahului kita dari pembina, pendiri, yaitu Tuan Guru Kiai Almarhum Haji Abdul Hamid Husin. Nah, saya kira ini suatu jariah yang betul-betul bermanfaat, yang termasuk sadaqatin jariyatin. Kita sudah tahu semua. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, yang diambil orang manfaat, anak yang saleh yang mendoakan. Ini sebenarnya tiga ini yang dipesan oleh Rasulullah. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salatin. Semuanya akan putus amal kecuali tiga. Dan ini harus diperhatikan betul-betul dan dimantapkan. Amal yang bakal terus-terusan yang kita terima walaupun kita sudah berada di alam kubur cuma tiga ini. Di antaranya sedekatin jariyatin. Dan ini sebenarnya bukan menunjukkan suatu kelebihan di antara satu dengan satu. Nomor itu hanya susunan begitu aja. Bukan berarti sedekah jariyah itu yang nomor satu baru ilmun yuntafa'u bihi. Ilmin yuntafa'u bihi nomor dua. Derajatnya bukan masalah derajat ini. Hanya masalah nomor ma'andaknya. Artinya kepentingan tiga-tiganya ini sama nanti. Tidak ada lebih dari yang satu. Masalah hanya susunan. Ma'andaknya berdahulu sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Sebenarnya bisa saja. Karena sama martabatnya ini. Jadi jangan ada pandangan itu hanya yang mesti lebih sedekatin jariyatin, lalu ilmin yuntafa'u bihi kurang martabatnya, atau waladin shalihin yad'u lahu kurang. Hanya nomor begitu aja tadi, bukan berarti ini nomor satu nomor dua kurang, bukan.
Karena tidak bisa disebutkan. Nanti kalau disebutkan ilmun yuntafa'u bihi pada dahulu, nanti kalau ada disangka lagi sedekah jariyah itu nomor 2. Padahal ini hanya nomornya saja mengeluarkan itu begitu. Rasulullah bersabda, penting tiga-tiganya. Sama derajatnya tiga-tiganya. Sedekah jariyatin, ilmun yuntafa'u bihi, waladin sholihin yad'u lahu. Dan ini memberikan peluang kepada orang yang tidak bisa ilmin yuntafa'u bihi, tidak ada punya waladin sholihin yad'u lahu, dia akan dikemukakan sedekatin jariyatin. Itu menurut bidang masing-masing. Dan jangan menunggu lengkap. Punya bisa sedekatin jariyatin, tapi ilmin yuntafa'u bihi belum ada, dikejar lagi ilmin yuntafa'u bihi sampai ketinggalan lagi sedekatin jariyatinnya. Atau waladin sholihin yad'u lahu, menunggu atau mencari waladin sholihin, sudah ada tiga-tiganya hanya baru dilaksanakan ketiga-tiganya, itu bisa luput. Waladin sholihin ini belum tentu apabila dapatnya waladin sholihin. Nah, lambat kalau waladin sholihin kan belum tentu dapat. Isukka dia misukka, ada nang kada sing dapatan sama sekali selawasan. Lamun masalah menunggu tiga-tiganya komplit, nomor 1, nomor 2, nomor 3 hanya dilaksanakan, ketinggalan. Jadi di mana bidang masing-masing. Waladin sholihin ada, waladin sholihin lebih dulu gitu. Jadi sampai tadi sedekatin jariyatin, sedekah jariyah ini mesti dikerjakan. Ini sudah tahu semua. Tinggal kita lagi hanya melawan penghalang-penghalang sedekah jariyah. Kita sudah tahu semua. Al-Wardiyah mesti dibina, mesti dilestarikan ila yaumil qiyamah, sampai hancur gitu, bangunannya. Dan orang semua tahu, kita semua tahu. Kecuali hancur, tidak ada lagi yang menempati di sini, amal jariyah baru putus. Tapi kalau masih ada bercokol, masih ada orang mengaji dan mengajar di sini, itu tetap yang dalam kubur menerima pensiun. Ini namanya pensiun sedekah jariyah. Nah, inilah yang hendaknya sebenarnya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa fi dzalika falyamalil amilun. Yang beginilah yang hendaknya menjadi rebutan. Bukan hanya merebut namanya aja. Nama yang direbutkan. Kadang-kadang nama yang menjadi persoalan. Siapa pimpinannya, siapa ketuanya. Ini orang mau dirobot tidak mau atau bagaimana. Sebenarnya yang direbutkan jariyahnya ini. Siapa yang mesti berdahulu? Siapa yang mesti melestarikan ini? Siapa yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk mewujudkan ini atau menetapkan, menambah dan sebagainya? Ini yang mesti direbutkan. Bukan masalah siapa yang memingkutnya. Ini. Siapa yang maha ragunya? Duitnya, tenang berduit itu yang mesti dikeluarkan ada. Itu yang penting kalau Anda lestari. Sebenarnya lestari agama. Bukan zahirnya aja ini, tapi sebenarnya dalamnya adalah agama. Nah inilah supaya dibuka sedikit pikiran atau dibuka sedikit hati, dilawan nafsu dan syaitan yang terlalu besaran dalam hati mengenai masalah kelewat kebakilan. Sedangkan kita dalam keadaan ada, dalam keadaan berduit ada, sekolahan memerlukan. Kenapa kita masih tidak membantu? Nah kita semua akan tahu sedekah jariyah ini akan menolong kita di akhirat nanti. Dan kita tidak lama di dunia, kita akan kembali, akan bulik semuanya ke akhirat. Orang yang sedekah jariyahnya lebih banyak itulah yang akan untung. Duit itu percuma, saling banyakkan bisi, tapi kada sempat mengamalkan. Dia tidak akan menolong sama sekali di akhirat, bahkan jadi beban kita. Nang sugi-sugi, nang banyak bisi duit itu, nang banyak bisi berlian, nang banyak bisi intan, mati itu jadi beban semua. Apabila kada sempat menggunakan ini. Nah kita kada tahu apabila mati ini. Isukka dia misukka belum tahu. Qad danar rahil, ini semuanya sudah hampir masa dipanggil. Semuanya kita ini danar rahil. Dekat. Karena yang kita tuju kullu atin qarib. Tidak jauh. Yang dituju, yang jalan ini kita akan mesti dekat. Kada jauh. Karena yang ditinggalkan itu berarti yang jauh. Kita akan hari ini akan meninggalkan dunia ini, memaraki akhirat. Jadi dunia ini sangat jauh sudah. Maksudnya kita akhirat yang dekat. Ini jangan dilupakan. Nah ini berarti.
Kita ini kan semuanya anak baik, semuanya anak bagus, semuanya anak lapang di akhirat. Itu kan tujuan kita. Dan memang tujuan kita untuk akhirat. Tapi kita lupa. Karena kita banyak yang musuh-musuh kita, terutama syaitan itu yang tidak senang kalau kita jadi orang senang di akhirat. Ya, godaannya inilah yang kita kurang kuat melawan. Nah, inilah yang anaknya kita kuat-kuat untuk melawan ini. Terutama sifat bakhil yang terlalu diturutkan. Karena kita terlalu banyak kebakhilan itu. Justru itulah di akhir zaman ini. Maka Islam itu sasar merosot, bukan sasar tinggi. Ibadah amaliyah kita kuat, tapi ibadah maliyah kita kurang. Sedangkan ketinggian Islam itu dua-duanya, maliyah dan amaliyah, bukan hanya amaliyah. Ini bagi orang yang berada, maliyah itu harus dikeluarkan, dan itu harta semua titipan Allah. Bisa kada kita maharagunya, merawatnya, bisa kada menggunakannya. Bagian ada orang fakir punya, orang miskin punya, kita hanya menyimpannya. Sabilillah punya, madrasah punya, itu haknya harus dikeluarkan. Dia memerlukan. Tapi juga agama tidak memerintahkan supaya sampai melarat orang harus dikeluarkan karena itu. Itu menurut ahlinya ukurannya. Nah, kita rajin, kita ukuran ini standar kita ini. Standar kita membuat sendiri, malah pura-pura kita ini bisa berstandar orang di bawah. Nyata? Nah, ya kamu mesti kita memberi 1 juta. Mestinya 1 juta, tapi umpat nang 10.000 aja. Padahal kita bisi 2-3 bakul. Orang nang bari 10.000 itu kadang-kadang bisi sadikitannya, habis-habisannya. Nah, umpat juga nang bisi sebakul membari 10.000. Iyalah lalu terbengkalai aja semuanya bangunan agama. Kada berasa bertanggung jawab. Cakar apa harta itu? Cakar apa duit itu? Namun kada payu aja. Duit saling banyak kan pengumuman pemerintah isu kada payu. Jadi apa ada? Kada apa-apa ya? Jadi kertas biasa. Coba ditukarkan ke semen, coba ditukarkan ke papan. Jadi agama lagi ada dalamnya. Itu Allah Ta'ala senang. Itu Rasulullah pun senang. Kita sebagai umat dan hamba Allah yang sudah berjanji, dan Allah Ta'ala menjadikan kita ini bukan hanya untuk bersia-sia atau bersenang-senang aja di alam dunia ini, tapi yang penting di akhirat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budunnya ini penting. Illa liya'budun. Hidup di dunia ini untuk mengabdi, untuk mentauhidkan Allah, mengabdi kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Ini tujuan. Nah, bisa-bisalah gunakanlah dunia ini untuk menjadi jembatan kita mengabdi kepada Allah. Dunia harta ini jembatan untuk kita senang di akhirat dan dikubur. Nafkahkanlah di jalan Allah, sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Nah, ini kita kan sudah mendengar. Di mana aja kalau sudah jariyah caranya begitu. Dan kita sudah lawas, mulai lagi halus, sudah membaca aja ini sedekatin jariyatin. Tinggal prakteknya aja bertahan gitu. Ya tinggal bagaimana caranya. Nah, ini yang penting bagi kita. Sebenarnya para hadirin, ini juga harus sudah bukan diramajakan, bukan dibaharui ataupun dibongkar, tidak, tapi harus ditambah. Nah, karena maju luar biasa sekarang, dan insya Allah mudah-mudahan tambah maju. Nah, cuma kita nang berduit-duit ini berpikir, itu kan berapa cakarnya? Ini ada kamar cakar dibagi di atas kah? Ini ada itu. Nah, mestinya kada usah 200-300 sikung orang, 10-20 ya cukup. Ya dah. Nah, kawa 2-3 lokal. Ya kada usah berpintahan kalau luar kampung lain, gitu. Nah, kampung lain pulang marah pada padanya juga. Jadi kita banyak bisa tanggung jawab padanya. Ada yang sekolah, ada yang pondok, ada yang musala, ada yang masjid, macam-macam. Jadi kalau kita mau buka ujian kada bakal susah dan kada bakal melarat asal kita niat betul dalam membina li'ilai kalimatillah. Allah Ta'ala akan bantu, Allah Ta'ala akan menolong lawan kita, dan kita akan diberikan pintu kelapangan sebenarnya nantinya apabila kita betul-betul menafkahkan harta di jalan Allah untuk sabilillah ini. Allah akan bukakan jalan, akan murahkan rezeki. Ada aja kena cepat gantinya. Nah, inilah tapi semuanya ini menghendaki
menghendaki bisa orang bersedekah jariah, mesti ditunjang dengan ilmin yuntafa'u bihi. Kalau ada ilmunya dalam masalah sedekah jariah itu tidak betul pelaksanaannya nanti. Jadi ilmu yuntafa'u bihi itu sebenarnya juga menunjang kepada sedekah jariah itu. Bisa sempurna sedekah jariah atau ilmu ini ada. Ilmu yang manfaat, yang diambil orang manfaat dengan dia itu sedekah jariah tersendiri. Itu artinya ilmu manfaat termasuk sedekah jariah. Tapi pengertiannya juga kalau dilihat sekali pintas itu ini memperkuat sedekah jariah ilmu yuntafa'u bihi ini. Orang yang mendapat ilmu yang dapat diambil manfaat oleh orang lain juga dia akan melaksanakan sedekah jariah, baru dia ilmu manfaat. Jadi kemudian ilmu sedekah jariah supaya mulus jalannya, sedekah jariah supaya betul-betul diterima karena mencukupi keseluruhannya persyaratan dan sebagainya orang beramal dan bersedekah itu mengenai masalah ikhlas dan sebagainya harus biilmin, harus dengan ilmu, harus belajar. Nah ini penting pendidikan ilmu agama. Ilmu agama itulah yang akan membetulkan, akan menjadi lurus jalannya sedekah jariah dan sebagainya masalah Islam. Jadi ilmu agama. Nah wadahnya itu orang mencari ilmu agama yang sudah dikhususkan pendidikan agama ialah di madrasah, di pondok atau di lain-lain tempat yang dijadikan untuk menuntut ilmu. Nah inilah yang harus dipelihara, inilah yang harus dikuatkan, sama-sama dipikul oleh umat Islam menurut masing-masing keahliannya dan menurut masing-masing kemampuannya supaya tempat menuntut ilmu agama ini tetap terus menerus. Jadi pendidikan itu penting. Jadi sekarang dakwah bilhal pendidikan. Orang tidak bisa meningkat kualitas apabila tidak berilmu. Jadi penting menuntut ilmu. Tempat yang sudah disediakan untuk menuntut ilmu. Sebab itu anak-anak kita sebagai anak-anak Islam ini hendaknya dimasukkan ke sekolah-sekolah Islam. Jangan sekolah-sekolah yang luar Islam. Islam dulu diutamakan, ilmu agama dulu, baru yang lain. Itu juga setengah meningkatkan kualitas. Sekarang dikehendaki supaya umat Islam jangan ketinggalan dalam masalah kemajuan zaman di bidang pembangunan dan sebagainya. Itu juga mesti dengan ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan agama untuk memantapkan seluruh masalah-masalah yang akan dijalani. Kemudian sebagai tambahan, bolehlah, tidak dilarang mengenai masalah ilmu yang bukan agama atau ilmu yang disebut ilmu umum, itu juga penting. Karena jangan sampai kita ditipu oleh orang-orang yang mengerti masalah umum. Karena kita tidak belajar umum, bisa kita nanti ditipu dan sebagainya. Nah inilah supaya kita juga mempelajari masalah umum itu. Tapi yang dipentingkan masalah agama ini dulu. Kalau kita sebagai umat Islam, anak kita belum tahu di agama terus dimasukkan ke umum, kita akibatnya akan menerima resiko besar. Kalau dia durhaka, kalau dia kada pinandulon kuitannya, lantaran kita juga menyekolahkan ke sekolah agama. Jadi terpaksa ini kada pinandulon abahnya. Karena ini kada beragama, sama kada beragama, kada tahu di ilmu agama sama sekali. Nah, ini resiko yang kita tanggung. Nah, jadi perintah agama itu semuanya manfaatnya untuk kita. Orang supaya kenal lawan ibu bapaknya, berarti kenal dia dengan agamanya. Kan ibu bapaknya senang. Kalau anak buahnya taat kepadanya kan senang ini. Nah, ini. Tapi kalau kita tidak menyekolahkan agama berarti nantinya, nah, kalau dia durhaka, nah itu bukan salahnya, tapi salah kita, lebih berat. Kita yang lebih, karena kada menyekolahkan agama atau kada mempelajari agama. Nah, ini, jadi kita mulai sekarang siap-siap kalau ada punya kelebihan, kita untuk anak kita disekolahkan agama.
Ya kadang menghendaki sampai nang terus dong sampai jadi orang besar atau jadi ulama besar itu kada itu untuk cukup dasar agama itu sudah ada. Nah hanya ada apa yang mesti dikerjakan. Nah ini dan kita jangan terlalu lepas kontrol dengan anak terutama di masa akhir zaman ini. Anak kita jangan kita lepas begitu aja, harus kita lihat. Kita lepas tapi kita iringi atau kita keker jauh-jauh. Ya dah. Kita keker, lapas tapi dikeker supaya apa bisa dilihat kemana. Jadi anak pun supaya dikeker, bukan intan aja yang dikeker. Anak dikeker, tahu celah dan cacatnya, karena semua insan yang ada celah dan cacat bagi anak kita. Jadi harus kita lihat. Nah, di mana salahnya?